Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 211020080. Saya berasal dari Fakultas Adab dan Humaniora dengan jurusan Sejarah Peradaban Islam Universitas UIN Imam Bonjol Padang dengan mata kuliah Sejarah Maritim dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Aisyah MAG. Ini adalah salah satu syarat untuk ujian tengah semester. Baiklah, hanya itu perkenalan diri saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit pola perdagangan di Yang pertama yaitu pola perdagangan di Asia Timur. Pada periode pramodern sebelum abad ke-19, perdagangan di Asia Timur berkembang melalui berbagai jalur penting, baik di darat maupun di laut. Jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan Filipina, menjadi sumber utama rempah-rempah yang sangat diminati oleh pedagang dari Tiongkok dan Nusantara. Pertama yaitu jalur sutra. Jalur sutra adalah jalur darat yang paling terkenal menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah hingga Eropa. Yang kedua, jalur laut rempah. Jalur ini berpusat Kepulauan Asia Tenggara. Jalur ini sangat mempengaruhi perkembangan dunia selama berabad-abad. Ketiga yaitu jalur maritim Tiongkok. Jalur ini memperkuat hubungan perdagangan antara Tiongkok dengan negara Samudra Hindia. Yang keempat yaitu jalur perdagangan Korea, Jepang, Tiongkok. Jalur ini berlangsung sejak era kuno dan mencapai puncaknya pada zaman dinasti Joseon. Yang kelima, jalur perdagangan Samudra Hindia. Jalur ini menjadi jalur utama bagi perdagangan internasional terutama pada abad ke-15 hingga 17. Terakhir yang keenam yaitu jalur Sungai Yangtze dan Delta Pearl River. Yaitu jalur ini menjadi pusat perdagangan negara Asia Tenggara dan Asia Selatan. Selanjutnya yaitu pengaruh politik dan kekuasaan terhadap perdagangan di kawasan Asia Timur. Yang pertama yaitu stabilitas politik dan keamanan wilayah. Yaitu di suatu negara atau wilayah menentukan sejauh mana perdagangan dapat berkembang. Pemerintahan yang kuat seperti era dinasti Tang dan Ming di Tiongkok memungkinkan terciptanya keamanan di jalur perdagangan darat maupun laut. Kondisi ini mendorong para pedagang untuk melakukan perjalanan jarak jauh tanpa takut serangan perompak atau konflik politik. Yang kedua yaitu kontrol teritorial dan perebutan kekuasaan, di mana seringkali berpengaruh langsung terhadap perubahan jalur perdagangan. Misalnya, kontrol terhadap kota pelabuhan strategis seperti Guangzhou di Tiongkok atau Nagasaki di Jepang sangat penting karena lokasi tersebut menjadi titik penting bagi perdagangan internasional. Yang ketiga yaitu pengaruh kekaisaran dan hubungan diplomatik. Banyak negara di Asia Timur seperti Tiongkok, Korea, dan Jepang memiliki hubungan diplomatik yang berlandasan hubungan tributari. Negara ini di sekitar seperti Korea dan Vietnam secara berkala memberikan upeti kepada Tiongkok. Yang keempat yaitu kolonialisme dan pengaruh barat. Pada abad ke-16 hingga 19, kolonialisme Eropa di Asia Timur membawa dampak besar terhadap jalur perdagangan di kawasan ini. Yang kelima yaitu perang dan konflik. Perang dan konflik kekuasaan juga berdampak pada jalur perdagangan di Asia Timur. Selama masa perang, jalur perdagangan seringkali terhenti atau pedagang terpaksa mencari jalur alternatif. Yang keenam yang terakhir yaitu pembentukan blok ekonomi dan politik modern.
Tiongkok menunjukkan bagaimana faktor politik mempengaruhi jalur perdagangan di Asia Timur. Nah, di hasil rempah-rempah ini di kawasan Asia Timur itu mempunyai 3. Yang pertama yaitu cengkeh dan lada, keramik dan tekstil. Nah, poin terakhir yaitu dampak perdagangan terhadap interaksi budaya dan ekonomi antar negara di Asia Timur dan sekitarnya. Yang pertama yaitu pertukaran budaya melalui jalur perdagangan. Perdagangan telah lama menjadi jalur saluran penting untuk pertukaran budaya di Asia Timur. Jalur ini mempunyai jalur kuno seperti jalur sutra, tidak hanya membawa barang dagangan, tapi juga menyebarkan ide agama dan tradisi budaya. Dan di era modern, perdagangan lintas negara yang masih menjadi platform bagi perpaduan budaya melalui barang konsumen dan makanan, bahkan teknologi lainnya. Yang kedua yaitu peningkatan hubungan ekonomi dan interdependensi, yaitu menciptakan ekonomi antar negara di Asia Timur. Negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan saling terhubung menjadi rantai pasok global, terutama dalam bidang manufaktur elektronik, otomotif, dan teknologi tinggi. Yang ketiga yaitu difusi teknologi dan inovasi. Di Asia Timur ini seperti ekspor teknologi dari Korea Selatan dan Jepang ke Tiongkok dan Asia Tenggara telah mempercepat difusi teknologi. Ini juga menciptakan lingkungan inovasi bersama yang memperkuat daya saing di sektor strategis seperti kecerdasan budaya dan energi terbarukan. Yang keempat yaitu transformasi ekonomi di negara berkembang. Di Asia Timur itu mempunyai beralih dari negara berorientasi pertanian menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia melalui reformasi ekonomi yang fokus pada perdagangan internasional dan investasi asing. Yang kelima yaitu pengaruh perdagangan terhadap budaya konsumsi. Pada perubahan gaya hidup dan budaya konsumsi, negara Asia Timur mengalami transformasi dalam pola konsumsi dengan peningkatan permintaan untuk barang-barang asing, termasuk produk fashion, makanan, dan teknologi dari negara lainnya. Yang enam terakhir yaitu persaingan ekonomi dan ketegangan politik. Meskipun perdagangan membawa banyak manfaat ekonomi, persaingan ekonomi yang semakin intens antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan seringkali menciptakan ketegangan politik di kawasan Asia Timur. Contohnya adalah perselisihan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang berdampak pada negara Asia Timur. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa komen dan like. Tadi saya Audi dengan salam. Sekarang saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.